pengertian rokok. Rokok adalah salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu maupun masyarakatnya. Dan merokok ini adalah suatu kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi orang yang mengalami kecenderungan terhadap rokok. Selanjutnya, beberapa senyawa yang terkandung di dalam rokok. Di antaranya, yang pertama yaitu karbon monoksida, yang kedua yaitu nikotin, yang ketiga yaitu benzena, yang keempat yaitu ada tar, yang kelima yaitu hidrogen cyanida, yang keenam yaitu formaldehida, yang ketujuh ada arsenik, yang kedelapan yaitu kadmium, dan yang terakhir yaitu ada amonia. Selanjutnya, dampak merokok bagi perokok pasif diantaranya yang pertama dapat menyebabkan penyakit asma, yang kedua menyebabkan penyakit jantung koroner, yang ketiga menyebabkan penyakit stroke, dan yang keempat yaitu menyebabkan penyakit serangan jantung dan tekanan darah tinggi. Selanjutnya, adapun dampak merokok bagi perokoknya yang aktif. Yang pertama yaitu menyebabkan gangguan paru-paru, yang kedua yaitu menyebabkan kanker mulut, yang ketiga yaitu menyebabkan gangguan lambung, dan yang keempat yaitu menyebabkan gangguan pada tingkat kesuburan pada seseorang. Selanjutnya, beberapa alasan seseorang kecanduan dalam merokok. Yang pertama yaitu karena rokok mengandung nikotin. Nikotin dapat dilihat sebagai obat dan radikal yang dapat mempengaruhi fokus Anda dan suasana hati. Beberapa penelitian mengatakan bahwa nikotin hampir adiktif seperti kokain. Yang kedua yaitu karena rokok dapat menenangkan pikiran. Dibutuhkan hanya 7 detik untuk menunjukkan efek rokok pada otak Anda. Anda mungkin merasa tenang sejenak. Dan jika Anda terus merokok, otak Anda secara bertahap merasakan ketenangan sesaat. Dan jika Anda tidak merokok, otak akan sulit tenang tanpa adanya sentuhan asap rokok, sehingga membuat Anda merasa ingin merokok. Yang ketiga yaitu karena kebiasaan. Setelah beberapa hari, merokok menjadi bagian dari gaya hidup dan kebiasaan Anda. Dan kemudian otak Anda mulai merekam kebiasaan tersebut sebagai sebuah stimulus. Jadi, ketika seseorang merokok di sekitar Anda, bau tersebut akan membuat Anda ingin merokok. Yang keempat yaitu karena faktor pergaulan. Di sini orang merokok akan menjadi bagian dari kelompok yang merokok. Mereka cenderung merasa tidak terbiasa, kemudian menjadi kebiasaan ke depannya. Di sini apabila ada teman kita yang merokok, kita pun yang melihat pun ingin mengikuti hal tersebut. Selanjutnya, pengamanan pemerintah tentang rokok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, ada sejumlah peraturan pemerintah mengenai rokok, yaitu pertama, setiap orang yang memproduksi rokok wajib melakukan pemeriksaan kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap hasil produksinya. Yang kedua, setiap orang yang memproduksi rokok wajib memberikan informasi kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok yang diproduksinya. Yang ketiga, selain memberikan informasi mengenai kandungan kadar nikotin dan tar, setiap orang yang memproduksi rokok harus mencantumkan informasi di bungkus rokok mengenai A. Kode produksi pada setiap kemasan rokok, B. Tulisan peringatan kesehatan pada label di bagian kemasan uang, mudah dilihat dan dibaca. Yang keempat, setiap orang yang memproduksi rokok wajib memiliki izin di bidang perindustrian. Yang kelima, setiap orang yang memproduksi rokok dilarang menggunakan bahan tambahan dalam proses produksi yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Yang keenam, iklan dan promosi rokok hanya dapat dilakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokok dan atau yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia.
dan hanya dapat dilakukan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 5 waktu setempat. Yang ketujuh, setiap iklan pada media elektronik, media cetak, dan media luar ruang harus mencantumkan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan. Yang kedelapan, setiap orang yang memproduksi rokok dan atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia dilarang melakukan promosi dengan memberikan secara cuma-cuma atau hadiah berupa rokok atau produk lainnya di mana dicantumkan bahwa merek dagang tersebut merupakan rokok. Yang kesembilan, pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok. Itulah undang-undang mengenai pengamanan tentang rokok. Selanjutnya yaitu adalah kawasan dilarang merokok. Sebagai upaya perlindungan dan mengurangi dampak merokok terhadap lingkungan, pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan terkait kawasan dilarang merokok atau kawasan tanpa rokok. Merujuk pada pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan, kawasan tanpa rokok ini mencakup yang pertama ada fasilitas pelayanan kesehatan, yang kedua ada tempat proses belajar mengajar, yang ketiga ada tempat anak bermain, yang keempat ada tempat ibadah, yang kelima ada angkutan umum, dan yang terakhir yaitu ada tempat kerja. Pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan juga menjelaskan bahwa khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus merokok. Berikutnya, pidana terhadap rokok pada kawasan dilarang merokok. Tingginya tingkat perokok berdampak pada peningkatan angka kematian akibat rokok, baik itu perokok aktif maupun perokok pasif. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, meski telah ada peraturan terkait kawasan tanpa rokok, pada kenyataannya masih ada banyak perokok yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Menanggapi hal tersebut, pemerintah telah memberi ketegasan melalui peraturan pidana untuk dapat mempidanakan perokok yang melanggar larangan merokok. Peraturan pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang larangan merokok, yang dimana menyatakan perokok yang melakukan tindakan merokok di kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.